Maka Nabi SAW ngomong, mau enggak kamu saya ajarin? Bil makna ya, satu doa. Nah ini loh, diajari sama yang melihat langsung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu baca, walaupun kamu punya hutang sebesar gunung Uhud, dilunaskan oleh Allah Ta'ala. Wahai Nabi Muhammad SAW, apa yang mungkin modal doa hutang lunas? Apa mungkin? Ini jenengan tanya sama pakar ekonomi, profesor, dokter, insinyur, lengkap 10. Dok, terangkan berkat doa hutang lunas. Jabarkan. Saya juga penasaran, kira-kira penjabarannya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang sering diceritakan tuh loh, bab mumet-mumetnya orang sekarang. Itu ada sahabat, tapi enggak mumet, cari solusi. Beda loh mumet sama cari solusi. Jadi kalau menerjemahkan kisah sahabat, jangan kamu samakan dengan kehidupanmu. Ada sahabat mumet, Masya Allah. Sahabat kepanggil Kanjeng Nabi SAW kok mumet, pada awakmu ketemu aku mumet. Kamu ketemu saya pusing, sahabat tuh ketemunya Rasulullah SAW. Iya ketemunya Rasulullah SAW. Enggak mumet tapi minta solusi. Cari solusi, nyantai gitu loh. Masalahnya ini, solusinya apa ya? Nanya begitu. Datang sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Dicari sama Rasulullah, ini kisahnya banyak ya, satu dulu boleh, satu-satu ya. Ada satu sahabat itu dilihat oleh Nabi SAW, Jumatan beberapa kali ngilang. Kalau waktu Jumatan gak kelihatan. Perlu dijelaskan dulu, zaman Nabi SAW Jumatan tuh kumpul semua di satu masjid. Berangkatnya biasanya habis azan subuh udah berangkat Jumatan, dari desa-desa udah ngumpul semua berangkatnya ya. Makanya Imam Ghazali mengatakan awal bid'ah pertama kali dalam Islam adalah berangkat Jumatan menjelang zuhur itu bid'ah. Dulu tuh berangkat Jumatan tuh habis subuh tuh langsung berangkat Jumatan itu. Kumpul dari desa-desa berangkat semua, dari pedalaman berangkat semua untuk sholat berjamaah di Masjid Jami', di Masjid Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi. Sholat di situ. Nah ini ada satu sahabat, berapa Jumat kok enggak kelihatan? Akhirnya ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, kenapa kamu kok berapa Jumatan enggak kelihatan? Sahabatnya jawab, ya Rasulullah saya ini punya utang. Saya punya hutang. Lah saya itu malu nanti kalau ke masjid ketemu sama yang ngutangi saya. Saya itu belum bisa bayar, malu saya. Karena udah jatuh temponya, saya malu. Dan yang ngutangi enggak nagih loh ya. Coba pada awakmu. Sengaja datang Majelis Ar-Raudhah, terus ketoke wonge teko nggo. Diunteni Majelis Ar-Raudhah. Kelihatan nih orang datang ini ya. Jangan disamakan dengan dirimu dan diriku. Ini sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW enggak nagih. Tapi yang enggak ditagih ini yang punya hutang ya, yang hutang itu hatinya yo paham, izin, malu ya Allah. Nanti kalau ketemu dia langsung plek utang, Masya Allah. Ketemu dia plek utang. Gitu. Akhirnya kalau Jumat ngilang, maka dalam pembahasan fikih itu termasuk min a'dzaril Jum'ah. Di antara sebab-sebab orang boleh tidak ikut sholat Jumat. Kalau masjidnya cuma satu loh ya. Nah kalau di masjid itu ketemu yang nagih hutang. Sementara dia pengen bayar tapi nggak bisa dan dia malu. Malu. Kalau yang nggak punya malu tetap wajib Jumat. Paham ya? Ini urusannya dowo, jangan dipotong ceramah saya nanti bahaya kalau nggak paham. Nah kalau sekarang di Indonesia sholat Jumat turah-turah masjid kok. Jangan ngomong saya banyak utang jadi nggak wajib Jumat, ngawur kamu. Ya tetap wajib Jumat sesuai dengan kondisi ya, sesuai kondisi yang mewajibkan sholat Jumat. Tiap wilayah kan beda. Maka Nabi SAW ngomong, mau enggak kamu saya ajarin? Bil makna ya, satu doa. Nah ini loh, diajari sama yang melihat langsung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu baca, walaupun kamu punya hutang sebesar gunung Uhud, dilunaskan oleh Allah Ta'ala. Sahabat enggak ngomong gini, orang model sing WA aku iki lho. Beb, mosok apa ya, apa bisa toh Beb? Oh, saya nyatanya sudah tak amalin kok ya belum. Gitu lagi kok ya belum loh ya. Padahal udah dijawab Jumat yang kemarin ya, itu pertanyaan kok belum itu menyebabkan enggak jadi, batal itu nanti. Harus yakin.
Sahabat gak nanya begini, wahai Nabi Muhammad SAW, apa ya mungkin modal doa hutang lunas? Apa mungkin? Ini jenengan tanya sama pakar ekonomi, profesor, doktor, insinyur, lengkap 10. Dok, terangkan berkat doa hutang lunas, jabarkan. Saya juga penasaran, kira-kira penjabarannya seperti apa? Mesti ya ngomong, ya ora ndonga, ya usaha. Betul kan? Lah yang nanya juga ngomong, sorry pakar, bab usaha ora usah mbok ajari. Bab usaha enggak usah kamu ajarin, aku ki sikil dadi sirah, sirah dadi sikil, weteng dadi sirah. Belum ada toh? Weteng ki dadi sirah, melendung soalnya, lemu. Gemuk. Uripmu tangi turu. Yang enggak paham bahasa Jawa ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Enggak semua kalimat harus diterjemahkan, betul ya? Nah begitu, yang nanya doa ini orang yang sudah usaha, tetapi usahanya kok belum membuahkan hasil, pengen cari solusi. Nah ini kalau dipakai ilmu matematika, ilmu ekonomi, ilmu pemasaran, marketing, strategi, ilmu A sampai Z, gak ketemu. Kenapa? Nah kalau udah laporan sama yang ngasih kan urusannya yang ngasih. Gini. Ini rodok enak tapi gak apa-apa. Di negeri antah berantah, bukan di Indonesia. Perlu dicermati ya, negeri antah berantah, bukan di Indonesia. Ojo fitnah awakmu. Negeri antah berantah. Hiduplah seorang raja. Rojo udu presiden. Presiden masa berlaku 5 tahun sekali, dipilih lagi ya 5 tahun sekali, betul loh? Enggak ada 5 tahun berikutnya, enggak ono, maksimal 2 periode hukum saat ini di Indonesia kan seperti itu. Tapi kalau raja boleh puluhan tahun sak mati ini, betul kan? Raja itu sampai akhir hayat, dia selama dia masih hidup, dia jadi raja. Di negeri antah berantah sebuah kerajaan hiduplah seorang raja. Raja buat peraturan, raja yang buat ya dia. Kalau mau beras, saya kasih tanah, kamu bercocok tanam di situ. Hasilnya 90% untuk raja, 10% untuk kamu. Zalim enggak iki? Ya suka-suka raja. Oh dimodali kabeh kok, betul kan ya? Tanah dikasih, pupuk dikasih, modal macul gitu kan ya? Ngawasi, makan dijamin, tapi urusan panen bagi hasil, kamu cuma 10%, aku 90%. Nah ini ada satu orang ternyata tidak dapat jatah tanah. Tanah udah dihabis ke rakyat, habis tinggal satu orang nggak dapat. Dia kira-kira bisa dapat beras 10% enggak ada? Enggak. Kenapa? Ya karena enggak punya tanah. Enggak bisa macul, enggak bisa buat perjanjian sama raja. Tapi orang ini dikasih tahu, raja itu punya orang kepercayaannya bilang, barang siapa mengucapkan kalimat ini, nanti akan dikasih raja beras 50%. Jenengan pilih yang mana? Pilih macul atau ngucap kalimat? Hoax, masa ada sih sing macul untuk 10%, yang macul dapat 10%, masa yang modal kecap dapat 50%. Tidak masuk akal, gak percaya. Tapi orang yang satu ini modal al-kepepe itu wal kebenturu, mentok. Dipaksa keadaan percaya. Tapi enggak ada kalimat tak coba sih gak ono. Dia datangi orang kepercayaan raja tadi, nanya kalimatnya apa? Kalimatnya cukup kamu puji-puji raja. Raja yang agung, yang perkasa, yang dijaya, raja yang hebat, raja. Balen ono ping 1000. Persis di depan pintu istana raja.
ben kerungu. Pagi-pagi raja dengar, raja yang agung. Duh, ini orang yang mengucapkan kalimat yang udah saya share di WhatsApp. Siapa mengucapkan dapat beras 50%. Pintu istana dibuka, raja nyuruh orang kepercayaannya, tanya alamatnya di mana, jangan sampai dia capek, jangan sampai dia lelah. Dia disuruh aja kerja sebisanya, terserah apa, nanti beras dikirimkan ke rumahnya. Masya Allah. Enak enggak yang seperti itu? Pertanyaan saya, bisa enggak raja berbuat seperti itu? Bisa enggak raja berbuat seperti itu? Nah kalau raja yang begitu aja bisa, lah Allah yang maha raja bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Lah orang kepercayaannya Allah siapa? Yang paling dipercaya Allah siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulmu, nabimu, kekasihmu, baginda Muhammad SAW. Itu yang paling dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi punya banyak rahasia. Ada rahasia yang boleh di-share, ada rahasia yang enggak boleh di-share. Lah alhamdulillah ini rahasia yang di-share kok bab utang, cocok kok buat jenengan. Buat saya cocok kok. Makanya enggak pernah saya tinggalkan. Apa itu? Siapa yang mengucapkan ini hutangnya sebanyak gunung Uhud dilunaskan sama Allah Ta'ala. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Terjemahan ini hafal no. Terjemahannya dihafalkan, dihayati, dirasakan. Jadi bukan baca mulut, bacanya pakai hati, mulutnya ikut. Oh coba wali, mulutnya ikut, hatinya enggak mudeng. Hatinya mudeng, hatinya paham, hatinya ngucap, mulutnya ikut. Allahumma kfini, ya Allah tolong engkau cukupi aku. Bihalalika an haramika, dengan rezekimu yang halal. Sehingga tidak terjerumus sama yang haram. Wa aghnini, dan jadikan aku kaya. Wa aghnini bifadlika, dengan kemurahanmu, bukan karena usahaku, bukan karena pinterku, bukan karena rencanaku, bukan karena partnerku, bukan karena kenalanku, bukan karena bifadlika, tapi karena kamu maha dermawan, engkau maha suka memberi aku, engkau maha pemurah ya Rob, bukan karena hitung-hitungan aku bekerja sekian dapatnya sekian, tapi karena engkau maha kaya, maha memberi, bifadlika amman siwak, sehingga aku tidak bergantung pada selain engkau ya Allah. Sahabat langsung baca ini setiap habis sholat, utangmu lunas. Terima kasih ya Rasulullah. Habis sholat ya moco, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghlini bifadlika amman siwak. Dan jenengan, assalamualaikum, handphone yang dijuko. Ya gak lunas-lunas. Kita ini begitu sukanya. Dikasih bocoran langit, ya rahasia lah langit. Amal no, ini yang ngomong yang menjadi sumbernya penglihatan, nurnya Allah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kok jadi ngelamun semua, kenapa ini? Hah? Kenapa? Oh banyak utang. Pada banyak utang terus batin, wah ingat apal no, diamal no ya. Cocok gitu. Bib Muhammad ya, Masya Allah Bib, Masya Allah. Begitu nyebut banyak hutang lunas, Bib Muhammad muncul. Pertanda hutang-hutang lunas semua, amin Insya Allah. Terutama hutang saya, yang lain gak lunas gak apa-apa. Jelas semuanya?